Belajar dari Perang Padri ketika Indonesia dipecah belah agama. Dikutip dari matamatapolitik.com. Perang Padri adalah salah satu perang yang berlangsung paling lama di Indonesia. Perang yang terjadi di Minangkabau atau Sumatera Barat ini diawali dari perbedaan keyakinan tentang bagaimana cara menjalankan Islam. Perang yang terjadi antara kaum Padri dan kaum adat menjadi cukup besar sehingga menarik perhatian Belanda yang membuat Sumatera Barat saat itu Kerajaan Pagaruyung menjadi rentan dan akhirnya jatuh ke tangan penjajah. Pasca Pilpres 2014, politik identitas menjadi suatu akar masalah yang tak jarang dijumpai di masyarakat Indonesia. Isu konservatisme agama, khususnya Islam, kian menonjol pada Pilpres 2019 dan setelahnya. Kondisi ini mengingatkan kembali akan babak sejarah Indonesia di masa lalu, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, yakni Perang Padri di tanah Minangkabau, Sumatera Barat, awal dekade 1800-an. Konflik latin horizontal saat ini di Indonesia sesungguhnya tak jauh berbeda dengan kelamnya perang saudara di era Perang Padri. Perang yang tercatat dalam sejarah Nusantara sebagai salah satu perang saudara terbesar yang pernah terjadi tersebut ditimbulkan oleh perbedaan pandangan agama dan tradisi, dua identitas kuat yang tak bisa dipisahkan dari masyarakat hingga kini. Seiring kepopuleran Wahabi di Mekah, Arab Saudi, kalangan ulama kerap menggunakan busana jubah dan surban untuk menunjukkan identitas keislaman mereka. Nanang Tahqiq, dosen Fakultas Usuluddin dan Falsafah Universitas Islam Negeri Jakarta, mengatakan bahwa pemakaian jubah bertujuan menunjukkan siapa kami dan siapa kamu. Di tengah kesulitan masyarakat akibat kolonialisme Belanda, para ulama Islam memilih mengenakan jubah untuk terlihat berbeda dari kolonial Belanda maupun masyarakat setempat yang tak memiliki cukup pengetahuan agama Islam. Menurut Nanang, jubah atau pakaian gaya Arab pertama kali diperkenalkan di Nusantara oleh para pedagang Arab. Selanjutnya, orang-orang yang pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji maupun menuntut ilmu agama akan kembali ke Hindia Belanda atau Indonesia saat ini dengan mengenakan pakaian jubah. Jubah di sini sebagai petanda dan penanda bagi orang yang memiliki ilmu agama Islam yang tinggi, kata Nanang. Kees van Dijk dalam tulisannya Sarung, Jubah, dan Celana, Penampilan sebagai Sarana Pembedaan dan Diskriminasi yang dimuat di Outward Appearance Trend Identitas, kepentingan menjelaskan bahwa pada abad ke-19, perjalanan haji ke Mekah masih merupakan perjalanan yang panjang dan berbahaya, serta hanya dapat dilakukan oleh relatif sedikit orang Indonesia. Mereka yang kembali dari perjalanan haji biasanya mengadopsi jubah gaya Arab yang kala itu disebut kostum Muhammad dan surban. Selain menunjukkan identitas keislaman, jubah juga menguatkan pandangan bersama kaum ulama yang memupuk sikap anti-kolonialisme di Tanah Suci. Tidak hanya perbedaan berbusana, kaum ulama dan mereka yang sudah haji juga menunjukkan perubahan perilaku dalam bermasyarakat. Perkembangan Islam yang cukup pesat di tahun 1800-an tak bisa dipungkiri mulai menggeser hegemoni kehidupan adat dalam setiap segi kehidupan masyarakat Minangkabau. Saat itu mulai terbentuk dua kubu sama kuat yang dikenal dengan sebutan kaum Padri dan kaum adat. Istilah Padri sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang berarti pendeta atau petinggi agama. Kaum Padri dipimpin oleh tokoh-tokoh yang memegang teguh ajaran dari Muhammad bin Abdul Al-Wahhab yang kemudian sering disebut sebagai Wahabisme yang mereka pelajari saat menunaikan ibadah haji maupun menuntut ilmu agama di Arab Saudi. Seiring merebaknya Wahabisme di Arab Saudi, ajaran Puritanisme Islam tersebut juga tertanam kuat di kalangan haji maupun pelajar dari Saudi. Sepulangnya mereka ke Indonesia, selain mulai mengenakan jubah sebagai simbol identitas, mereka juga memiliki tujuan mulia menyebarkan agama Islam yang sempurna dan murni di masyarakat, dalam hal ini di Minangkabau, Sumatera Barat. Di lain pihak, kaum adat merupakan kaum yang mengikuti tradisi leluhur dan memegang teguh adat istiadat Minangkabau. Meski demikian, karena pesatnya persebaran Islam di Sumbar, sebagian besar dari kaum adat sudah memeluk ajaran Islam.
Ketika kaum Padri berusaha memurnikan ajaran Islam dari segala bentuk adat istiadat yang bertentangan atau dianggap bid'ah, kaum adat justru semakin kuat melaksanakan kebiasaan adat masyarakat Minang kala itu yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti sabung ayam, mengunyah sirih, merokok, memakai madat, dan minum minuman keras. Perdebatan sengit lainnya antara kaum adat dan kaum Padri ialah mengenai pembagian waris berdasarkan garis biak perempuan atau matrilineal dalam kebudayaan Minangkabau yang dikutuk oleh Syekh Ahmad Khatib karena berbeda dengan hukum waris dalam Islam yang berbau patriarki. Selain itu, kaum Padri juga menyayangkan longgarnya pelaksanaan ritual ibadah wajib dalam Islam di masyarakat setempat. Merasa terganggu menyaksikan kaum adat di tengah adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, salah satu tokoh penting kaum Padri, Haji Miskin, yang pernah tinggal di Mekah sesudah pendudukan Wahabi tahun 1803 di kota Hijaz, mulai melarang warga melakukan sabung ayam. Pada suatu malam, ia membakar balai yang biasa dipakai untuk sabung ayam hingga memicu kemarahan kaum adat. Haji Miskin dikejar dan berhasil mengamankan diri di kota Lawas. Kemudian mendapatkan perlindungan dari Tuanku Mensiangan atau dikenal juga Tuanku Pasaman, seorang panglima kaum Padri. Berawal dari tindakan pembakaran balai, masing-masing kaum mulai mengumpulkan pengikut dan mempertahankan argumen masing-masing. Bersama Haji Miskin, terdapat setidaknya 8 ulama seperti Tuanku Nan Renceh, Tuanku Lubuk Aur, Tuanku Berapi, Tuanku Padang Lawas, Tuanku Padang Luar, Tuanku Galung, Tuanku Biaro, dan Tuanku Kapau. Jeff Adler dalam buku Sengketa Tiada Putus, Matriarkat, Reformisme Agama, dan Kolonialisme di Minangkabau 2010 menjelaskan bahwa sebutan Tuanku adalah gelar yang diberikan kepada ulama tingkat tinggi di Sumatera Barat. Sikap keras para tuanku terhadap segala tindakan yang berbau adat istiadat membuat mereka dijuluki harimau nan salapan. Sebelumnya, mereka sempat bermusyawarah dengan Tuanku Nantuo yang semula mereka hormati, yang menyetujui gerakan memurnikan ajaran Islam di Minangkabau asal dengan cara-cara yang lunak. Menurut Tuanku Nantuo, cara keras hanya akan melahirkan kekerasan baru. Akhirnya, harimau nan salapan memilih sikap Tuanku Pasaman yang juga sama-sama keras hingga memicu perang saudara yang berkepanjangan. Mangaraja Onggang Parlindungan dalam buku kontroversialnya Tuanku Rao, Teror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak, menjelaskan 3 tokoh haji dalam perang Padri, yaitu Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik. Menurut Parlindungan, trio haji itu merupakan mantan tentara Turki saat berperang melawan tentara Napoleon. Di antara mereka bertiga, menurut Parlindungan, Haji Piobang menyandang pangkat tertinggi kolonel di Kesatuan Janisari atau pasukan berkuda. Haji Sumanik pernah menjabat mayor pasukan artileri Turki, sedangkan Haji Miskin tidak mencapai pangkat hingga perwira. Ketiganya kelak menjadi ahli perang yang memiliki wawasan yang menghancurkan dalam menyulut perang Padri. Ketika bertugas di Arab Saudi, para haji tersebut ditahan dan menjadi murid dari orang-orang Arab Saudi penganut mazhab Hambali dan pelopor gerakan Wahabi. Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik bersama-sama menghimbau agar Sultan Pagaruyung saat itu, yang di Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsah, menyerukan semua kaum adat agar kembali pada ajaran Islam murni tanpa mencampur adukan dengan adat istiadat. Usaha itu tentu saja sia-sia karena kedua kubu sama-sama merasa benar dan memegang teguh keyakinan mereka atas ajaran agama. Berbeda dengan kaum Padri yang mengutamakan puritanisme Islam, kaum adat menjunjung tinggi pentingnya memegang teguh adat istiadat. Periode pertama Perang Padri tahun 1803 hingga 1821 terjadi pertempuran sporadik antara kekuatan reformis kaum Padri dan tradisionalis kaum adat. Dengan semangat, kaum Padri mengumumkan jihad melawan kaum adat, membakar rumah-rumah gadang dan membunuh para pemimpin adat. Tahun 1815, tanpa adanya seruan yang berpengaruh dari Sultan, kaum Padri mulai geram dan melakukan penyerangan terhadap kesultanan. Di bawah pimpinan Tuanku Pasaman, mereka menyerang kerajaan Pagaruyung. Puncaknya, pecahlah peperangan di Kutu Tangah.
Pada peperangan ini, beberapa tokoh kesultanan tewas terbunuh akibat kesalahpahaman antara kaum Padri dan orang-orang Pagaruyung. Dalam bukunya, Parlindungan menyebutkan pembantaian yang dilakukan kaum Padri terhadap kerajaan Pagaruyung, istana kuno Minangkabau yang dianggap sebagai sumber budaya Melayu. Istana ini menjadi korban serangan Tuanku Pasaman dan orang-orang Batak Mandailing oleh serangan pasukan Tuanku Rao. Serangan kaum Padri mengakibatkan Sultan Arifin Muningsah terpaksa menyingkir dan melarikan diri. Sisa-sisa kehancuran Kesultanan Pagaruyung digambarkan dalam catatan Sir Thomas Stamford Raffles tahun 1818. Dalam kunjungannya, Raffles menyaksikan bahwa tak ada yang tersisa dari istana Pagaruyung kecuali reruntuhan istana yang telah habis terbakar, yang dituliskan Raffles sebagai pemandangan mengerikan. Tanggal 21 Februari 1821, karena terdesak dalam peperangan dan keberadaan yang di Pertuan Pagaruyung yang tidak pasti dan pertentangan yang begitu kuat dari kaum Padri, kaum adat yang diwakili oleh Sultan Tangkal Alam Bagagar, meski dianggap tidak berhak mewakili Pagaruyung, meminta bantuan kepada Belanda. Kaum adat tanpa mandat dari Kesultanan mengundang pemerintah kolonial Belanda untuk terlibat dalam perang saudara melawan kaum Padri. Belanda menandatangani perjanjian dengan kaum adat, lalu mengirimkan tentara ke perbukitan dan pelosok Minangkabau untuk memukul mundur kaum Padri. Akibat dari perjanjian kaum adat, Belanda menjadikannya sebagai tanda penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Hindia Belanda, kemudian mengangkat Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai Rijen Tanah Datar. Keterlibatan Belanda dalam perang karena diundang oleh kaum adat dan campur tangan Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Govinet dan Kapten Dinema bulan April 1821 atas perintah Residen James Dupuy di Padang. Tanggal 8 Desember 1821 datang tambahan pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff untuk memperkuat posisi pada kawasan yang telah dikuasai tersebut. Tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Belanda kemudian membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort Van der Kapellen, sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan pertahanan di Lintau. Tanggal 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Raff di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri, namun pasukan Belanda dapat terus melaju hingga Luga Agam. Tanggal 14 Agustus 1822, dalam pertempuran di Baso, Kapten Govinet menderita luka berat kemudian meninggal dunia tanggal 5 September 1822. Bulan September 1822, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh. Setelah mendapat tambahan pasukan tanggal 13 April 1823, Raff mencoba kembali menyerang Lintau, namun kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan, sehingga tanggal 16 April 1823, Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar. Sementara tahun 1824 yang di Pertuan Pagaruyung, Sultan Arifin Muningsah kembali ke Pagaruyung atas permintaan Letnan Kolonel Raff. Namun pada tahun 1825, Raja terakhir Minangkabau ini wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung. Sedangkan Raff sendiri meninggal dunia mendadak di Padang tanggal 17 April 1824 setelah demam tinggi. Bulan September 1824, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Frans Laemlin berhasil menguasai beberapa kawasan di Luhak Agam, diantaranya Koto Tuo dan Ampang Gadang. Kemudian Belanda juga menduduki Biaro dan Kapau, namun karena luka-luka yang dideritanya, bulan Desember 1824, Laemlin meninggal di Padang. Pertempuran antara pasukan Belanda melawan kaum Padri membuat beberapa kekalahan fatal, diantaranya tewasnya Kapten Govinet, meninggalnya Letnan Kolonel Raff, terbunuhnya Mayor Frans Laemlin, diperparah dengan semakin menipisnya cadangan dana untuk perang. Meski demikian, Belanda juga mampu memperkuat pertahanan dan serangan dengan membangun benteng-benteng di daerah Bukit Tinggi dan Batu Sangkar. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri cukup tangguh, sehingga sangat menyulitkan Belanda. Selanjutnya,
Tanggal 15 November 1825, Belanda melalui residennya di Padang mengajak pemimpin kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat Perjanjian Masang. Momen perjanjian damai itu bertepatan ketika pemerintah Hindia Belanda mulai kehabisan dana akibat mendanai peperangan lain di Eropa dan perang Diponegoro di Jawa. Perdamaian antara Belanda dengan kaum Padri ini mengecewakan para pengikut kaum adat. Dari kekecewaan itu, kaum adat mulai melakukan perlawanan terhadap Belanda. Melihat situasi tersebut, nampak jelas kedudukan Belanda di Sumatera sangat sulit. Residen McGillivray dan pula pemimpin militer De Rismond tidak berhasil mengalahkan kaum Padri, sedangkan kaum adat tidak seluruhnya memihak kepadanya. Selama periode gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan mencoba merangkul kembali kaum adat. Akhirnya muncul kompromi yang dikenal dengan Plakat Puncak Patau di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar, yang mewujudkan konsensus bersama adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, yang berarti adat Minangkabau berlandaskan agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan Al-Quran. Setelah berakhirnya perang Diponegoro dan pulihnya kekuatan Belanda di Jawa, pemerintah Hindia Belanda mencoba kembali untuk mendudukan kaum Padri, salah satunya didasari oleh keinginan untuk menguasai perkebunan kopi di kawasan pedalaman Minangkabau. Melihat maksud dan tujuan Belanda yang terselubung, kaum adat kemudian mengundurkan diri dari koalisi dan beralih bergabung bersama kaum Padri untuk melawan Belanda. Kaum adat menilai bahwa Belanda tidak akan mematuhi perjanjian yang pernah dibuat dan akan melakukan ekspansi ke Sumatera Barat. Sementara itu, Letnan Kolonel Elaut memperoleh tambahan kekuatan dari pasukan Sentot Ali Prawira Dirja, salah seorang pasukan Pangeran Diponegoro yang berkhianat dan bekerja pada pemerintah Hindia Belanda setelah perang di Jawa. Bulan Juli 1832, dari Jakarta dikirim pasukan infanteri dalam jumlah besar di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ferdinand P. Vermeulen Krieger. Koalisi kaum Padri dan adat melakukan perlawanan dengan bergerilya. Namun selama pertempuran yang berlangsung bertahun-tahun, pasukan koalisi kewalahan dan mengalami kondisi pertempuran yang melambat. Tuanku Imam Bonjol terus mencoba mengadakan konsolidasi terhadap seluruh pasukannya yang telah bercerai-berai dan lemah. Namun karena telah lebih 10 tahun bertempur melawan Belanda secara terus-menerus, ternyata hanya sedikit yang masih siap bertempur kembali. Selama tahun 1836, kekuatan kaum Padri masih belum dapat dikalahkan oleh militer Belanda. Untuk mematahkan benteng Bonjol, Belanda mengerahkan lagi pasukannya di sekitar Bonjol. Tanggal 10 Agustus 1837, Tuanku Imam Bonjol kembali menyatakan bersedia untuk mengadakan perundingan perdamaian. Namun perundingan gagal dan usaha perdamaian itu menyebabkan timbulnya lagi perperangan pada tanggal 12 Agustus 1837. Dalam pertempuran itu, kaum Padri tidak berdaya terhadap pasukan musuh yang jumlahnya banyak dengan senjata yang lebih lengkap sehingga terpaksa menyerah. Tanggal 16 Agustus 1837, pertahanan Imam Bonjol di benteng Bonjol runtuh. Dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba datang surat tawaran dari residen Prancis di Padang untuk mengajak berunding. Tuanku Imam Bonjol menyatakan kesediaannya untuk berunding. Bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diminta untuk datang dan berunding tanpa membawa senjata. Sayangnya, itu adalah jebakan Belanda untuk menangkap Imam Bonjol. Penyerahan Tuanku Imam Bonjol beserta pasukannya terjadi tanggal 25 Oktober 1837. Dalam kondisi sakit, Imam Bonjol langsung dibawa ke Bukit Tinggi, kemudian dibawa ke Padang. Pengasingan Imam Bonjol dilakukan bertahap dan berpindah-pindah. Belanda mengasingkan Tuanku Imam Bonjol ke Cianjur, Jawa Barat, tanggal 19 Januari 1839. Tanggal 19 Januari 1839, Imam Bonjol dibuang ke Ambon sebelum dipindahkan ke Manado, Sulawesi Utara tahun 1841. Di Manado, ia mengalami pengasingan selama 27 tahun sebelum akhirnya meninggal tanggal 6 November 1864. Meskipun tahun 1837 benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap, perang Padri belum benar-benar usai.
Perang berlanjut hingga benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu di bawah pimpinan Tuanku Tambu Said jatuh tanggal 28 Desember 1838. Selanjutnya, Kerajaan Pagaruyung ditetapkan menjadi bagian dari Pek Nirlandika di bawah pengawasan Belanda. Berbeda dengan Perang Jawa, Perang Puputan di Bali, atau Perang Aceh yang pecah akibat kesadaran perjuangan melawan kolonialisme, Perang Padri justru berawal dari perseteruan sesama pribumi. Perasaan lebih memahami ilmu agama membuat kaum Padri dengan keras melawan penafsiran kaum adat atas agama Islam dan sepenuhnya menolak tradisi leluhur di Minangkabau. Tanpa disadari, kehadiran kolonial Belanda kemudian menyeruak di tengah mereka hingga memecah belah ketika Belanda menyepakati kerjasama dengan kaum adat melawan kaum Padri. Sejatinya, kaum Padri dan adat, sesama saudara satu bangsa dan satu agama, telah merasakan penderitaan di tengah penjajahan Belanda. Dengan dalih menjaga keamanan, membuat jalan, membuat sekolah, dan sebagainya yang memerlukan biaya, Belanda kemudian mewajibkan pribumi untuk menanam kopi dan diharuskan menjual hasil kopinya kepada Belanda dengan harga yang amat rendah melalui kebijakan kultur stelsel. Sayangnya, alih-alih bersatu dengan sesama pribumi untuk memberontak melawan kolonialisme Belanda, kaum Padri membutuhkan waktu puluhan tahun memerangi saudaranya kaum adat sebelum keduanya bersatu melawan Belanda. Perang Padri adalah buah dari kuatnya egosentris kaum muslimin di Mandailing dan Minangkabau yang kala itu sama-sama mendiami wilayah Kesultanan Pagaruyung yang tengah berkembang pesat. Perseteruan antar saudara pada akhirnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk merebut kedaulatan tanah Minangkabau secara keseluruhan melalui upaya adu domba antara kaum adat dan kaum Padri yang sama-sama merupakan komponen masyarakat Minangkabau. Identitas agama, khususnya Islam, tak diragukan lagi kini kembali membayangi masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Tanpa adanya sosok kolonial Belanda, perang fisik saat ini memang tidak benar-benar terjadi seperti di era Perang Padri. Namun, haruskah identitas agama kembali memecah belah masyarakat, khususnya umat Muslim Indonesia?